Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Wardiana Sution dengan NIM 2103201115. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah pengolahan perkebunan kelas 7C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan pasca panen kelapa sawit. Proses pengolahan pasca panen kelapa sawit yang pertama itu prosesnya jembatan timbangan. Jembatan timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto berat barang dengan truk, tara berat truk kosong, dan neto berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengambil 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang, ketika truk keluar pabrik juga melakukan penimbangan. Dan jembatan timbangan pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load scale yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor bebannya di sini kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Selanjutnya, proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi lantai. Sortasi berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze in freeze out atau FIFO. Selanjutnya, proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses sortasinya di sini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya proses sortasi di sini yang pertama itu sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang lebih 7 kg buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling pemasok dan membuat material balance analisis tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Selanjutnya, lori. Lori di sini adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Kapasitas yang harus dicapainya, Seiseko memiliki 108 lori. Lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan di sini, pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dudukan lori harus tepat di atas rail agar tidak terpleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar. Gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya, sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal ini yaitu bejana uap bertekan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap stem. Stem yang digunakan adalah Saturtec
stem dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjek dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan pipa uap masuk, inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak. Adapun tujuan dari proses perebusan sterilizer ini yaitu untuk membantu pelepasan butir-butir buah dari tandanya. Yang kedua, menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan meskrob dari nut. Melunakkan buah dan melepaskan meskrob dari nut. Yang keenam itu untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Tujuan perebusan sterilizer yang tahap puncaknya itu di sini, yang tahap pertama itu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah air atau kondensat. Yang kedua itu tahapan yang kedua pembuangan udara dan penguapan air dari tanah buah dari tandan buah. Yang tahap ketiga itu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Caranya di sini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna. Mengingat kerapatan berondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan berondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak ketiga, perebusan dilaksanakan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75-80%. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110-120 menit. Selanjutnya tippler atau hoisting crane. Tippler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke tracer. Jumlah tippler di Seiseco ada 1 unit. Tippler bekerja dengan cara memutar lori sebanyak 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tippler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori kurang lebih 5 menit. Selanjutnya tracer. Tracer berfungsi untuk memisahkan berondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum tracer 23 rpm, berondolan akan terpisah dengan janjangan akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh.
Tracer terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu dengan berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip skat yang berfungsi untuk menghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengerahkan jenjangan dan membawanya ke ujung drum. Selanjutnya, setelah brondolan yang terpisahkan akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor, dan selanjutnya brondolan diangkut ke stasiun pengepaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja tracer adalah putaran dari tracer 23 rpm, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum. Untuk perebusan yang sempurna, ketinggian bantingan cukup 1,2 m. Hal ini diperlukan dengan putaran drum yang sesuai 23 rpm. Kemiringan spek dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi sisi drum. Untuk mengetahui efektivitas tracer dapat dilihat dari USF, yang itu brondolan yang sudah lepas dari spiklet tetapi tidak mau keluar dari tandan. Yang kedua, oil loss pada jenjangan kosong. Selanjutnya di sini degister. Degister adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangka poros, pemutaran yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah degister terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilang antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal, degister diisi penuh 80-90 derajat. Kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Fungsi degister di sini yang pertama, melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan flat press, menaikkan komparator, meniriskan minyak. Faktor-faktor degister yang mempengaruhi kerja degister. Yang pertama itu kondisi pisau pengadukan degister. Jika aus, segera diganti. Level volume buah dalam degister minimal berisi 3/4 dari volume degister. Pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam degister dijaga dengan mengizinkan stem ataupun dengan menggunakan stem jacket. Kebersihan bottom plate. Kematangan buah yang sudah direbus. Kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Kondisi plat siku penahan pada dinding degister. Waktu pengadukan 15-20 menit. Selanjutnya, screw press. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan skru dengan ditahan oleh kan. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang proses cake, minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kan yang rendah mengakibatkan loss
minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, dengan tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi, tetapi proses minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press. Yang pertama itu kondisi warm atau main screw press. Yang kedua, tekanan kon. Yang ketiga, kematangan buah yang direbus. Yang keempat, kebersihan pada press cake. Yang kelima itu air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam screw press. Yang pertama itu ampas gempa press cake harus keluar merata di sekitar konus. Yang kedua, tekanan hidrolik pada akumulator 38-50 kg per cm. Yang ketiga, bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Untuk normal yang diizinkan di stasiun Kempe Press adalah oil losses pada fiber 3,5-4,5%. Yang kedua, oil losses pada biji max 0,5-1%. Selanjutnya, sun trap tank. Sun trap tank berfungsi sebagai penangkapan pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sun trap tank. Temperatur pada sun trap tank harus mencapai 95 derajat. Minyak yang masuk ke dalam sun trap tank 1 akan diendapkan pasirnya. Lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sun trap tank 2 dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blowdown. Blowdown dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibrator. Selanjutnya, vibrating screen. Vibrating screen atau PS berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar, crude oil, dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis PS ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Vibrating screen jenis single deck ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada PS akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran vibrating screen dikontrol melalui penyetelan bendul yang diikat pada elektrod motor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibrating screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Selanjutnya, crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. NOS, non-oil solid, akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clavier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas, stem coil, dan stem injection.
Suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak fluid dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90 sampai 95 derajat. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan fluid gas. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada fluid underflow max 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengadukan yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di fluid gas. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat fluid bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Selanjutnya continuous tank. Pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke decanter. Hal yang perlu diperhatikan pada continuous tank, yang pertama air dilusi, kedua kecepatan stirrer pengaduk, yang ketiga stem yang masak atau yang masuk, yang keempat drain atau blowdown, yang kelima temperatur. Selanjutnya itu oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel fluid. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel fluid akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi, mengurangi kadar air selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi, minyak akan dipompakan ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialirkan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank di sini, yang pertama temperatur, kondisi stem coil, blowdown. Selanjutnya oil blower. Blower minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi di sini untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara dua luar oil blower dengan udara dalam.
Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air, sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan spray ke oil blower melalui nozzle, sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampungan air oleh blower. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah, dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke dial tank. Selanjutnya stock tank. Fungsinya stock tank di sini untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor yang harus diperhatikan pada stock tank, yang pertama itu kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin. Secara kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Yang kedua, kondisi stem coil. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran stem coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Yang ketiga, temperatur 40-60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah ke decanter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-90 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu sludge dan NOS dari dasar tangki dipompakan ke black tank untuk umpan decanter, lalu akan dilakukan blowdown. Apabila endapan NOS pada dasar sludge tank telah sangat kental, sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke black tank. Selanjutnya decanter. Sludge gas pack yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak crude oil, fraksi cair water phase, dan fraksi pada solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm, dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh yang pertama, komposisi umpan yang akan diolah, karena rasio diantaranya minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Yang kedua, fungsi alat decanter tersebut. Yang ketiga, perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Selanjutnya, water phase tank. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan tadi, yaitu decanter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari decanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Selanjutnya, sludge gas separator. Sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara kontrifugasi dengan diputar 4200 rpm
di mana minyak air dan NOS dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros, dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas slut separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada derap buang slut separator. Pengoperasian slut separator dapat dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan slut separator, dikontrol melalui sudut flap pada siklas air membentuk 150. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan NOS akan dipompakan ke decanting tank. Selanjutnya monotank. Minyak hasil pemisahan decanter slide separator dan hasil pengutipan dari vat pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan slut yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju vat pit. Decanting tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun pres. Decanting tank juga menampung blowdown dari continuous tank, slut tank, dan water phase tank, dan lumpur dari slut separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank. Sementara sisanya alirkan ke vat pit. Vat pit di sini berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanting tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Vat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat. Sekat gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendap kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke decanting tank. Selanjutnya cake breaker conveyor atau CBC atau CBC. Ampas kempa cake dari stasiun pres akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deperkir karper. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut yang deverkarper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh spreading clamp untuk selanjutnya dibawa ke fiber cleaner sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju deperkir karper untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada sebagian luar nut yang dapat merendam lemparan dari ripple mill dan nut
cracker sebagai alat pemecah. Selanjutnya spreading comb. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber cleaner dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan fiber akan terhisap ke fiber cleaner. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju airlock. Lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler, dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke deferricarver. Selanjutnya deferricarver di sini berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran deferricarver 15 rpm. Di dalam deferricarver terdapat sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari deferricarver yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Selanjutnya yaitu nut silo. Nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti terpisah. Koplak yang dapat memaksimalkan kerja reflect mill dan nut cracker. Selanjutnya nut crading. Nut crading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan reflect mill dan nut cracker. Lubang satu untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang. Dua lubang ini untuk umpan reflect mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nut cracker. Nut crading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Selanjutnya reflect mill. Alat ini berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk reflect mill akan digiling oleh rotor bar reflect mill dan ditahan dengan stator bar reflect mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahan nut. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan reflect mill yang pertama itu jarak atau planar antara rotor dengan stator, RPM, tingkat kekeringan nut. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Setelah itu nut cracker. Nut cracker ini alatnya ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem membran biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti untuk, dan sebaliknya, bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan lebih sulit dipecahkan dan sering
menghasilkan biji pecah, dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat pemecahan. Pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukan biji untuk dan inti lekat dengan persentase yang besar. Selanjutnya di sini LTDS, Light Thinner Dry Separator. LTDS berfungsi untuk menghisap cangkangan halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS clamp yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju lock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS di sini yaitu hisapan, dumper, airlock, dan fan. Yang kedua, kebocoran ducting dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Selanjutnya, cleavage. Cleavage adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke cleavage. Di cleavage terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan darutan atau kenaikan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah lempung atau liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter. Selanjutnya, kernel dyer. Kernel dyer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dyer 80% derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti max 7 derajat Celcius, 7%. Kapasitas kernel dyer 10 ton. Selanjutnya, pneumatic blower. Kadar kotoran impurities yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maks 5%. Untuk itu blower Mata Pio menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, pemisahan cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Selanjutnya, yang terakhir itu setelah kita melakukan pneumatic blower, maka kita akan ke kernel bin. Kernel bin ini di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual.
Kernel bean sebagainya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam trayek lembab yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Cukup sekian penjelasan saya tentang pengolahan pasca panen kelapa sawit. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya tadi yang menjelaskan itu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.